Okay. Uh, this is our fourth meeting, and the material for today's meeting is the concept of influence. As I have already told you in the previous meeting, in the video, that we have two schools in comparative literature, French school and American school. The French school, I have also told you the explanation that basically French school inaugurate the concept of influence. Jadi sastra bandingan atau metode comparative literature madhab Prancis itu sangat menitikberatkan terhadap pengaruh. Oke, lantas what kind of influence? What is meant by influence in terms of French school? Dalam khazanah madhab Prancis, konsep influence itu apa? Okay. There is general agreement that the influence study, basic for the French School of Comparative Literature, is a very naughty question. Yes, this is a very naughty question. For it takes various forms which comparatives sometimes misuse to do a failure to distinguish between one form and another. There are many arguments surrounding the term influence. Ada banyak argumen yang mengelilingi terminologi ini. But one can define it simply as the movement in a conscious or unconscious way of an idea. Jadi, basicnya adalah pengaruh di dalam konsep sastra bandingan madhab Prancis itu adalah sebuah pergerakan. Baik itu secara sadar maupun tidak sadar, of an idea. Dari sebuah ide, a theme, sebuah tema, ataupun pergerakan sebuah imagery, a literary tradition, or even a tone from a literary text into another. But scholars do not stop here. Rather, they classify influence into distinct types as follows. Akan tetapi tidak sampai di situ saja. Dan tentunya apa yang dimaksudkan antara pengaruh ini adalah pengaruh antara satu karya ke karya yang lain yang ada pengarangnya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa yang ini konsep ini menganut binary studies, jadi oposisi biner, studi head to head, bahwa yang saling mempengaruhi itu adalah antar pengarang, antar entitas tersebut. Nah, ternyata we have literary and non-literary influence. Ada klasifikasi di sana. The concept of literary influence originated in the type of comparative study that seeks to trace the mutual relation between two or more literary works. We have here the mutual relation, hubungan yang saling antara dua atau lebih karya sastra. Of course, and it's over. This sort of study is the touchstone of the French comparative literature. Nah, ini merupakan batu loncatan sebetulnya bagi karya sastra bandingan atau metode comparative literature madhab Prancis. Oke. Nah, konsep ini atau statement ini that seeks to trace the mutual relation, yang mencoba untuk menelusuri hubungan saling, ya, memberikan dan memberi dan menerima, atau yang satu memberi yang satu menerima saja. Mutual relation between two or more literary works. It has an implications. Hence, a comparative study between George Orwell's The Animal Farm and that of Seno Gumira Aji Dharma, for example, Matinya Paman Gober,
or between Indonesian and English poetry, for example, is a good examples of literary influence. Nah, karena tadi ada istilah mutual, kemudian di video sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa harus ada binary studies gitu ya, bahwa ini adalah kajian biner. Satu harus berpasangan dengan satu di pihak sana gitu ya. Maka misalnya teman-teman akan membandingkan novelanya atau noveletnya George Orwell yang berjudul The Animal Farm misalnya dengan karyanya Seno Gumira Aji Dharma ya, cerpen yang cukup panjang misalnya Matinya Paman Gober. Itu sangat bisa. Misalnya kita bisa bisa membuktikan bahwa Seno Gumira itu terinspirasi dari George Orwell. Baik, misalnya Seno Gumira Aji Dharma itu pernah mengatakannya atau pernah menuliskannya bahwa dia pengagum George Orwell misalnya. Atau ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka pernah bertemu atau mereka pernah berkorespondensi. Atau setidaknya Seno Gumira Aji Dharma itu merupakan pembacanya George Orwell. Or between Indonesian and English poetry. Atau antara novel atau antara sajak-sajak atau puisi-puisi Inggris dan puisi-puisi Indonesia. Misalnya ada pengaruh di sana, kita belum berbicara tentang proses pengaruhnya nanti ya, tapi misalnya ada pengaruhnya saja di sana, maka itu merupakan contoh yang bagus atau contoh yang tepat dari yang disebut sebagai literary influence, pengaruh sastra atau pengaruh sastrawi. And while a comparative study between Habibur Rahman El-Shirazi, for example, Ayat-Ayat Cinta, and Egypt culture is based on the principle of non-literary influence. Nah, tapi misalnya kalian melakukan sebuah kajian antara novelnya Habibur Rahman El-Shirazi, entah ya kalian pernah mendengar atau tidak, atau menonton filmnya nih Ayat-Ayat Cinta, ini agak-agak jadul nih awal 2000-an. Dan kalian bandingkan dengan atau kalian analisis pengaruh-pengaruh budaya Mesirnya di sana. Misalnya budaya-budaya Mesir yang ada yang muncul di dalam novel atau film Ayat-Ayat Cinta. Bagi madhab Prancis ini bukan pengaruh sastrawi. This is not a literary influence. Rather, this is non-literary influence. Melainkan ini merupakan non-literary influence, even though culture is related at some level to literature. Walaupun ya karya sastra itu memang berhubungan dengan culture gitu ya, walaupun budaya. The latter is ignored by the French school. Nah, yang terakhir contoh hubungan yang terakhir misalnya Habibur Rahman El-Shirazi dengan Ayat-Ayat Cintanya, atau misalnya Salman Rushdie menulis novel Grimus misalnya. Kemudian kita coba analisis budaya-budaya India yang tercermin dalam novel Grimus atau karyanya Shakespeare misalnya. Budaya Inggris pada abad ke-16 atau abad ke-15 yang tercermin dalam karya-karyanya Shakespeare misalnya, atau dalam Hamlet misalnya. Apakah ini menjadi masuk ke dalam karya sastra bandingan or comparative literature? The answer is not. Jawabannya adalah tidak. The latter is ignored by the French school on the ground that the influenced or the writer, the receiver, doesn't absorb certain constituent, karena tidak menyerap konstituen yang khusus yang tertentu of literary work into his or her own work, but rather some primary material which he or she dexterously reshapes into a literary work. Alasannya ada di sana. Oke, ini banyak yang baru masuk ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Oke. Jadi begitu. Baru masuk lagi. Repot nih kalau masuknya nggak bareng-bareng. Oke. Jadi saya ulangi lagi bahwa literary influence, it requires the influence between the constituents.
ini mensyaratkan adanya pengaruh di antara dua konstituen, antara yang dipengaruhi dan yang mempengaruhi. Dan kedua-duanya tidak boleh anonimus tentunya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, sebagai contoh, saya ulangi bagi yang baru masuk nih ya, bahwa a comparative study between George Orwell's The Animal Farm, for example, and that of Seno Gumira, Matinya Paman Gober, that is a good example of literary influence. Let's say if I try to analyze and to prove that Seno Gumira was influenced by George Orwell, bahwa Seno itu dalam menulis Matinya Paman Gober terinspirasi oleh tulisannya George Orwell yang berjudul The Animal Farm. Kenapa? Karena dua-duanya karya sastra. Tapi misalnya kalau yang satunya karya sastra tapi konstituen atau bukan konstituen dibandingkan dengan yang bukan karya sastra, itu tidak bisa. Dan dalam mazhab Prancis ini tidak diakui sebagai kajian sastra bandingan, tidak bisa. Begitu. Okay. Up to this point, do you have any questions, guys? Ada pertanyaan tidak sampai di sini? Saya mau nanya dong Pak. Oh, boleh. Ada nggak sih Pak standar yang menentukan, kayak misalnya banyak karya sastra yang bilang, setelah ada orang membuat karya sastra terus mereka bilang ini terinspirasi, tapi ada nggak sih standar yang menentukan ini tuh terinspirasi atau menjiplak gitu Pak? Seperti ini. Sebetulnya ini akan ada pembahasannya di minggu yang akan datang ya. Jadi ada yang disebut dengan imitasi, gitu ya. Nah, sebetulnya dalam proses penciptaan itu tidak ada istilah menjiplak ataupun gimana ini gini. Kalau misalnya menjiplak itu betul-betul mengklaim milik orang lain, gitu ya, menjadi milik kita sendiri. Kita misalnya jatuhnya menjiplak itu seperti plagiarism misalnya dalam karya sastra. But kalau misalnya dan tentunya dalam proses yang dikategorikan atau let's say yang diasumsikan sebagai jiplakan itu tidak ada proses kreatif di sana. Tidak ada proses kreatif di sana karena dalam istilah sastra gitu ya ada yang disebut sebagai resepsi sastra. Ada proses penerimaan atau respon. Nah, dalam proses respon atau penerimaan itu, orang itu bisa merespon sebuah karya dengan munculnya karya baru. Entah itu responnya terinspirasi dari karya sastra sebelumnya, atau respon tersebut itu tidak terinspirasi, tapi justru sebagai reaksi terhadap karya sastra sebelumnya. Nah, tentunya dalam proses resepsi itu ada berbagai macam perubahan. Ada modifikasi. Dalam modifikasi itu ada edisi atau penambahan, ada reduksi ataupun pengurangan. Nah, kalau misalnya yang disebut sebagai karya sastra plagiat, itu ya tidak ada proses tersebut dan mengklaim bahwa ada klaim di sana bahwa ini benar-benar karya sastra dirinya. Bahkan jauh dari dulu ya, bahwa karya sastra itu tidak ada yang original. Ini diamini oleh sarjana-sarjana sastra. Tidak mungkin orang yang tidak pernah membaca kemudian dia bisa menulis, pasti terinspirasi, gitu ya. Tapi tidak original itu bukan berarti harus sebuah tiruan, begitu. Nah, adanya studi pengaruh, influence ini adalah salah satunya seperti itu. Nah, kemudian bahkan dalam terminologi yang lebih sederhana, misalnya ada alusi sastra, allusion gitu ya. Alusi sastra itu mencatut satu nama atau menyematkan satu nama yang sudah ya dari karya sastra yang terdahulu gitu. Yang sudah
mafhum misalnya yang sudah dikenal misalnya dalam karya sastra, misalnya Rui Costa membuat puisi. Di dalam puisinya atau karyanya Rui Costa itu Anda mencatut misalnya sebuah nama yang cukup familiar misalnya. Hidupmu itu seperti hidupnya Romeo yang pengecut itu misalnya. Kata-kata Romeo itu muncul, Romeo itu kan karakter, ya kan? Kamu misalnya menuliskan sebuah karakter di sana, walaupun itu karakternya hanya sesuatu yang disebut saja, gitu ya. Itu dipandangnya bukan sebagai apa itu namanya? Ciplakan gitu. Akan tetapi istilahnya alusi. Nah, alusi sastra misalnya menghadirkan kembali, oh iya Romeo itu karya sastra ini gitu. Itu seperti itu kurang lebih ya. Ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya lanjutkan kembali. Oke. Sekarang tadi ya ada dari segi apa atau konstituennya, we have what we call as literary and non-literary influence. Di sisi lain, we have also direct and indirect influence. It depends on how the influence happen. Ini tergantung bagaimana influence atau pengaruh tersebut itu terjadi. Nah, kita mempunyai dua kategori yaitu direct and indirect influence. A direct influence between two literatures beyond the boundaries of place and language is marked when there is an actual contact between writers. Nah, ini cukup strict ya dalam Hazanah Madhab Prancis bahwa pengaruh itu kalau dimaksudkan dalam direct influence itu ketika ada kontak langsung antara dua penulis. Okay. More specifically, a literary text can have no existence before its writer's reading of another writer's original text or having direct contact with him or her. Kalau selama kita masih bisa membuktikan bahwa seorang penulis itu pernah membaca karya sastra tertentu gitu ya, atau pernah berhubungan langsung dengan orang atau penulis karya sastra tersebut, itu baru dikategorikan sebagai influence. Oke. Nah, yang dimaksudkan dengan direct influence itu jika betul-betul bertemu. Bagaimana caranya bisa bertemu? Misalnya kita mau membuktikan bahwa satu karya sastra itu, misalnya nih ada penulis dari abad sekarang, misalnya abad ke-20, ya sementara satu lagi penulis pada abad ke-19 misalnya. Nah, sekarang kita abad 21 ya. Soalnya abad 21 dan abad ke-19. Orangnya saja sudah mati gitu ya. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa ini ini ada studi pengaruh jika syaratnya harus ada direct influence. Makanya ada indirect influence. Indirect influence itu jika misalnya penulis tersebut pernah membaca, tapi lagi-lagi ini harus ada buktinya bahwa dia pernah membaca karya sastra tersebut dari zaman atau era yang berbeda. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Jika penulis satunya masih hidup, ya kita bisa wawancarai dia. Atau misalnya ada biografi, buku apa saja yang dia baca, tertulis di sana ada sumber keterangan, atau wawancara orang-orang di sekelilingnya, buku apa saja yang pernah dia lihat sang penulis itu membaca. Dan itu bisa diasumsikan, bisa dihipotesiskan sebagai original teksnya,
sumber inspirasi dari munculnya karya yang penulis belakangan, penulis yang baru itu. Tapi yang saya terangkan di akhir itu masuknya indirect influence. It is difficult, not to say impossible, however, to prove this relation. Ya, ini cukup susah ya. Makanya pada perkembangannya mazhab Prancis itu banyak yang meninggalkannya. Not to say impossible, however, to prove this relation resting basically on a clear-cut causality between nationally different writers, especially when some writers do not mention deliberately or unconsciously their debt if such exists to certain foreign writers or texts. Ya, sekarang emang setiap penulis itu menyatakan bahwa saya menulis novel ini terinspirasi dari karyanya siapa gitu ya. Ya mungkin ada yang bicara seperti itu. Yang misalnya terekam entah itu di media, entah itu di tulisannya, di essay atau makalah atau apapun itu. Atau di dalam bukunya, di preface-nya misalnya. Itu akan mempermudah peneliti. Tapi misalnya jika tidak, ya agak sedikit susah. Bukan sedikit susah, memang sangat susah menjadinya. Gitu ya. Walaupun bukan berarti tidak mungkin. Contohnya misalnya seperti ini nih kasusnya misalnya. Shakespeare's plays, for example, are derived from a number of older texts, history, biographies of notable persons of folkloric tales. But it will be inaccurate to suggest that such material behind his peculiar genius, because they were only the raw material that he reshaped into new form with his genius. Shakespeare's drawing upon any preceding sources is thus irrelevant to the concept of direct influence. Nah, itu tadi. Bagi mazhab Prancis yang seperti ini tidak bisa, susah. Shakespeare itu ya pasti membaca teks-teks terdahulu macam-macam gitu ya. Tapi ya tadi tidak between konstituen yang sudah saya ceritakan di awal perkuliahan ini tadi. Maka bagi mazhab Prancis ya tidak bisa. But closely pertains to the concept of creativity in the Middle Ages in Europe, which was caused by the writer's utilization of certain literary devices to create out an overworked subject and new literary source that appeals to the reading public. Jadinya seperti itu konsepnya yang sangat baku ini dan menurut madhab Prancis. Nah, dan konsekuensi secara metodologis, the comparatists interested in emphasizing the direct influence between different writers are in this way obliged to obtain documentary information, verifying an actual relation between them, such as personal contact or letters. Nah, konsekuensinya adalah ya peneliti harus mendapatkan informasi, dokumen informasi yang memverifikasi actual relation, hubungan yang nyata antara mereka. Their job is difficult. These comparatists do not enrich their national literature with new literary models, as much as they accelerate a tendency toward a blind chauvinistic nationalism, where each critic makes a statistical list of the work manifesting the superiority of his national literatures of two foreign ones. Nah ini salah satu kritik atau tanggapan yang tidak menyetujui adanya mazhab Prancis itu bahwa jika seperti ini masih ada kesenjangan atau terlalu striknya aturan-aturan tersebut untuk membatasi posisi dari karya sastra nasional. Karya sastra nasional ini dalam konteks ini ya, let's say France ya, Prancis gitu ya, di mana mazhab ini atau school ini, aliran ini muncul gitu. Sepertinya ada yang masuk lagi. Oke. Oke. Kita lanjutkan kembali.
In many cases, influence can exist between two different writers without there being any direct relation between them because of language barrier, but rather through specific intermediaries such as individuals, journals, or periodical or literary criticism, saloons or societies of literature and translation. If there is any influence of the short, the French comparatists take it to be indirect. Itu tadi, seperti misalnya eh, tidak pernah bertemu gitu ya, akan tetapi ada kemungkinan hubungan misalnya pernah ada proyek tertentu akan karya sastra yang terdahulu misalnya, kemudian si penulis baru ini terlibat mungkin dalam waktu yang berbeda gitu ya, dan kemudian setelah itu dia menulis karya sastra yang kebetulan atau disadari atau tidak itu terinspirasi dari karya sastra tersebut, yaitu maka bisa disebut sebagai indirect influence. Some individuals happen to visit and stay temporarily in foreign countries and become conversant with some of their literary works, which they propagate at home after coming back. Nah, ini salah satu contohnya misalnya. Let's say kita contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, karya sastra Indonesia dan sumbernya itu dari karya sastra luar negeri ya, sastra Inggris misalnya. Let's say hubungan antara Seno Gumira Aji Dharma dengan Ernest Hemingway. Mereka itu hidup di era yang berbeda ya. Ernest Hemingway itu sudah meninggal di tahun 1950-60-an gitu ya. Sementara Seno masih hidup sampai sekarang. Namun karya-karyanya itu cukup banyak yang terinspirasi dari beliau dan dari Ernest Hemingway, dan Seno itu mengakuinya. Itu termasuk kategori indirect influence. Oke. Nah, kemudian influence studies now seems a different or a difficult task. Nah, memang studi pengaruh jika syaratnya seperti itu cukup susah, membutuhkan banyak tenaga, tentunya banyak uang untuk trace ya, untuk biayanya untuk menelusuri hal tersebut. As it requires comparatists to be well versed in different languages, kemampuannya juga, cultures and literary histories in order to come up with sound conclusion. It is rendered more complex by the insistence of the French comparatists on processes such as borrowing, imitation, and reception. But Tigam and Guyard concur that the study of the writer's impact on foreign country cannot be divorced from studying the reception of this writer's works in that country, to a degree at which it becomes impossible to distinguish between reception and influence. Apakah ini pengaruh atau reception? Gitu ya. Nah, the GMK also maintains that influence study stresses the need to examine the reception of foreign works in a national country. Hence, he takes reception to be a synonym for influence, and as reception of a work in foreign country subjects certain part of it to borrowing and imitation on the part of some national writers, which are clear signs that influence takes place. It seems that the three processes are bound together. Nah, the three processes itu apa? Yaitu borrowing, imitation, and reception. Itu merupakan bagian dari bentuk-bentuk influence. But many critics say the influence process must not be mixed with the other process. Other than the other process is a part of influence. Okay, therefore, pada pertemuan yang akan datang, in the next meeting, we are going to discuss the concept of borrowing, imitation, and also reception, proses penerimaan. Okay, that's for